di mana saudara punya penyembahan, saudara berikan ucapan syukur adalah persembahan ya yang saudara berikan kepada Tuhan. Persembahan yang hidup adalah ibadah yang sejati. Saudaraku, terima kasih untuk kesempatan di kali ini. Terima kasih Bapak Ibu Gembala untuk jawatan tugas yang diberikan, dan terima kasih juga untuk tempatnya yang luar biasa meriah, saudara, banyak balonnya, satu celebration, satu ucapan syukur, saudara ya. Ini adalah ungkapan ucapan syukur di mana bukan hanya mengatakan, mengucapkan sesuatu, melainkan dengan tindakan ya. Saya mengucapkan happy birthday untuk Bapak Iden dan Pastor Ricky, dan juga ada Ibu Tante Asia, last name-nya Rarungkuen, Mondong Rarungkuen. Terima kasih Tante, tempatnya luar biasa. Keluarga Martin dan Devi di tempat ini. Saya mengucap syukur, saudara. Kenapa? Karena ada celebration. Di tengah-tengah celebration seperti ini, saudara, saudara masih ingat Tuhan ya. Kadang-kadang orang ingat Tuhan kalau sudah susah. Saya juga mengucap syukur ada mama papa saya secara jasmani yang melahirkan saya, membesarkan saya, yang mendoakan saya. Mungkin dia nggak kira kalau saya bisa berdiri di tempat ini pada saat ini kalau dia ingat dulu-dulunya saya. Tapi yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amin, saudara. Tuhan Yesus baik. Amin. Di tengah ucapan syukur yang meriah di tempat ini, satu tujuan saudara dan saya. Kenapa saudara mengutamakan Tuhan? Kenapa saudara banyak hal, banyak option yang saudara bisa pilih, tapi saudara mau duduk bersekutu ya? Karena Tuhan baik dalam kehidupan saudara. Amin. Karena saudara pasti punya cerita. Saudara pasti punya cerita bagaimana saudara tidak akan pernah bisa lupa waktu tangannya mengangkat saudara, waktu tangannya menopang saudara. Amin, saudara. Waktu tangannya menyembuhkan saudara, waktu tangannya memberikan apa yang saudara perlukan. Mungkin kalau saudara untuk ngomong sekarang dikasih uang $100 nggak ada artinya. Tapi waktu uang itu datang, saudara, tepat pada waktunya, di mana saudara sedang bergumul, itu boleh menjadi berkat. Amin, saudara. Saya datang ke gereja ini, saudara, di waktu yang lalu, di tengah kesusahan, saudara, ya. Di tengah kesusahan saya cuma berbisik sama Bapak Pendeta, Bapak tolong akan, Pak. Saya mau masuk apartemen kong belum ada 2 ini, Pak. Tapi betul, saudara, hari ini saya mau bersaksi, Tuhan luar biasa. Berkatnya tidak akan pernah bisa terhitung, saudara. Ya, asal saudara mau setia. Amin. Asal saudara mau ikut jalannya Tuhan. Amin, saudara. Ya, memang Bapak Pendeta yang kasih akan, cuma maksudnya ya saya mau katakan di sini, asal saudara setia, berkat itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Kemana saudara bisa pergi? Amin, saudara. Kemana saudara bisa pergi? Yuk kita buka sama-sama Mazmur 139 ayat yang ke-7. Mazmur 139 ayatnya yang ke-7. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku hendak ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau berada. Jika aku terbang dengan sayap fajar, daun membuat kediaman di ujung laut sekalipun, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Ayat yang ke-11. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam. Ayat yang ke-12, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam pun menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bicara tentang Mazmur Daud, saudara. Kenapa Tuhan katakan, ya, Raja Daud memang bukan orang yang sempurna. Raja Daud, bicara tentang Raja Daud, saudara tahu kelemahannya di mana. Betul, saudara, tapi Tuhan masih katakan dia adalah man after God.
Kenapa saudara? Karena ada pujian. Kenapa saudara? Karena masih ada ucapan syukur. Demikian Bapak Pendeta Riki di tempat ini, demikian Bapak Iden, demikian Tante Rarungkuan di tempat ini. Masih ada ucapan syukur. Amin saudara. Jadi apa yang saudara takutkan di hari-hari belakangan ini? Saudara dan saya bukan cuma kenal sama Tuhan Yesus, betul? Tapi saudara tahu, saudara punya pengalaman pribadi, betul? Saudara pernah disembuhkan sama Tuhan. Saudara pernah diberikan berkatnya yang berlimpah walaupun saudara dalam kesusahan. Ada haleluya. Amin saudara. Setiap saudara dan saya pasti kita punya cerita. Ceritanya beda-beda, tapi ujungnya sama. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah ucapan syukur, saya mau katakan, bukan hanya baik, Tuhan Yesus sungguh amat sangat baik. Betul saudara? Dia yang kenal saudara lebih daripada saudara sendiri mengenal pribadi saudara. Amin. Mari kita buka dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang keempat. 1 Timotius 4 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan katakan, karena semua, mari kita baca sama-sama yuk. Kayaknya pada ngantuk nih, udah sore, anginnya enak ya. Mari kita baca sama-sama 1 Timotius 4 ayat yang keempat. 1, 2, 3, iya. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan tidak satu pun, ya, tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ayat berikutnya saudara. Sebab semuanya dikuduskan oleh firman Allah dan haleluya. Amin saudara. Di tengah ucapan syukur di tempat ini ada firman Tuhan. Di tengah ucapan syukur di tempat ini ada doa. Amin saudara. Saya nggak tahu habis kebaktian ada apa lagi, yang jelas ada firman Tuhan, ada doa. Demikian ucapan syukur, refleksi daripada reacting daripada saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya. Mari kita buka Yakobus yang pertama, ayatnya yang ke-17. Ini ayat Pastor Riki ini. Saudara udah ketemu? Kalau saudara udah ketemu, katakan haleluya. Yakobus 1 ayat yang ke-17. Ada haleluya? Amin. Oke, mari kita baca sama-sama. 3, ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ayat berikutnya saudara, Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Haleluya. Saudara, anak sulung saudara. Kalau bicara anak sulung di masa yang lalu saudara, sesuatu yang precious saudara, betul? Betul saudara? Di sini firman Tuhan dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi waktu saudara diberikan yang terbaik sama Tuhan, gak ada ceritanya Tuhan ngasihnya gak sengaja. Amin? Gak ada pertukaran. Waktu Bapak Eki diberikan 1 tahun lagi, gak ada kebetulan. Tuhan punya rencana. Amin? Waktu Bapak Iden diberikan 1 tahun lagi, gak kebetulan. Kenapa saudara? Karena Tuhan punya rencana. Apa rencananya Tuhan saudara?
Mari kita buka. Tadi yang kembali di 1 Timotius 4, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi orang percaya nggak usah ribet-ribet, saudara. Kadang-kadang saudara terkontaminasi dengan pikiran yang lain-lain. Kadang-kadang saudara ada di satu tempat di mana saudara yang punya pemikiran yang lain-lain. Terus iblis mulai bisikin saudara, kamu kan tadi barusan nongkrong sama si A, nongkrong sama si B, terus sekarang kamu mau ngedoain si C lagi. Gak mungkin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Once saudara terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ke ujung dunia manapun saudara tetap anak Tuhan. Betul? Apapun yang saudara lakukan, saudara tetap anak Tuhan. Tadi saudara kembali di Mazmur Daud, kemana aku pergi? Ngomong kemana aku pergi, banyak hal yang bisa saya katakan di tempat ini, cuma gak semestinya saudara ya. Tapi saudara tahulah kemana saudara mau pergi. Saudara namain itu yang jelek-jelek, di sana Tuhan ada sama saudara. Amin. Saudara namain yang jelek-jelek yang mungkin pernah ada dalam kehidupan saudara, di sana tetap ada Tuhan menanti saudara dan saya. Ada haleluya. Sebegitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa saudara? Yang percaya, ya, yang percaya. Bukan yang kebaktian, bukan yang pergi ke gereja, bukan saudara, yang percaya. Amin saudara. Satu pengalaman yang indah waktu Kristus disalib saudara. Bicara tentang salib, bicara tentang hal yang paling hina saudara di waktu masa itu. Dua orang penjahat lainnya disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, dia bukan penjahat di samping Tuhan Yesus, bukanlah seorang yang khotbah, bukanlah worship leader, bukan pemain musik, bukan yang suka jalankan kolekte di gereja, bukan yang suka bersih-bersih gereja, enggak, asli penjahat saudara. Tapi firman Tuhan katakan apa saudara? Waktu dia bilang, Tuhan, waktu engkau pergi ke surga, jangan lupakan aku. Dan pada saat itu juga salvation, keselamatan terjadi. Firman Tuhan katakan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, asal percaya. Amin saudara. Asal percaya, ya, bukan asal pendeta, enggak, asal worship leader, enggak, asal percaya. Saudara percaya nggak sama Tuhan? Kayaknya sepi nih aminnya. Apa nggak yakin gitu ya? Hah? Nggak peduli saya saudara dari denominasi mana. Saudara percaya nggak sama Tuhan Yesus? Karena nanti di sana bukan ditanyain kamu dari gereja mana, enggak saudara. Asal saudara percaya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka di dalam Roma ya, Roma 8 saudara. Haleluya. Roma 8. Kita buka yang enak-enak didengar dulu aja saudara. Ayat ke-33. Roma 8 ayat ke-33. Sudah dapat ya? Haleluya. Amin. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Amin saudara. Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Haleluya. Ayat yang berikutnya, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi mereka. Wow. Berkat yang luar biasa waktu saya renungi firman ini, saudara. Ya, saya bisa menangis lebih dari anak bayi, saudara. Karena dia yang menjadi pembela saudara dan saya. Ya, kalau saudara dibela, saudara pasti tahu dong istilahnya backingan, iya nggak? Ya kan, saudara orang Indonesia kan, tulen lagi. Saudara tahulah istilahnya backingan. Saudara ditangkap, oh ada backingan, saudara dikeluarin. Bener nggak? Ya kan?
Yang pernah bandel nih, halo. Ada backingan. Gara-gara ada backingan, lagi di dalam akhirnya dikeluarin. Haleluya, nama Tuhan dimuliakan. Ya. Saudara jadi ambasadornya United States of America. Saudara pergi ke Indonesia. Label saudara tuh USA, diplomatik. Wih, begitu turun dari pesawat saudara semuanya hormat saudara. Kalau bisa tas saudara diambil, terus karpet merah ditebar supaya kaki saudara nggak nyentuh ke tanah kalau bisa. Begitu kan? Saudara nanti sampai sini maksud saya ya. Pembela saudara, raja di atas segala raja. Haleluya. Pembela saudara bukan orang biasa saudara. Pembela saudara, raja di atas segala raja. Dan dia waktu backing saudara, waktu dia backup saudara, dia nggak minta apa-apa saudara. Lawyer pakai duit, bener gak? Ya kan? Bail bond udah berapa duit saudara? Tapi yang dia mau cuma apa saudara? Cuma saudara ada di dalam firman-Nya. Cuma firman-Nya ada di dalam kehidupan saudara. Amin saudara. If you are abide in me, ya, and I am abide in you. Whatever you ask, saudara, whatever you ask, nggak ada kecualinya. Kecuali ini, kecuali itu, enggak saudara. Amin saudara. Asal apa? Percaya dan hidup di dalam firman-Nya. Ada haleluya. Saudara masih melek kan ya? Masih melek kan saudara ya? Dunia boleh melakukan segala yang jahat buat saudara. Ya. Dunia mungkin mau merancangkan yang busuk buat saudara. Demikian Yusuf saudara, dalam rumah Potifar. Dituduh dia katanya kan? Dituduh dia mau ngegodain istrinya Potifar saudara. Mungkin secara umur jauh beda, ya kan? Secara look jelas jauh beda. Tapi coba lihat saudara, apa yang dunia lakukan, apa yang dunia coba hambat, ya, Tuhan pakai untuk menjadi kemuliaan buat dia. Ada haleluya. Mungkin saudara dikelilingi sama orang-orang kayak gitu. Mungkin saudara dikelilingi sama environment yang kayak gitu. Jangan takut saudara. Kalau Tuhan di pihak saudara, siapa lawan kita? Amin. Itu janji firman-Nya, I am with you always. I am with you always. Saya nggak tahu apa yang menjadi dilema dalam kehidupan saudara hari-hari ini. Saat ini mungkin, ya. Tapi firman-Nya ada di tempat ini. Amin saudara. Roh Kudus hadir di tempat ini. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom, liberty, kebebasan saudara yang menyeluruh. Amin saudara. Kebebasan saudara dalam penyakit, kebebasan saudara dalam kesusahan. There is liberty. Itu janji firman Tuhan. Dan itu the fact, statement of fact yang sudah saudara dan saya percayakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi manusia. Dan firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan dia hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saudara udah ketemu? Yeremia 29 ayat 11. Saya baca dalam bahasa Inggris ya, di New King James Version. For I know the thought that I think toward you, says the Lord, thought of peace and not of evil, to give you a future and hope. Amin saudara? Amin. Mungkin saudara ada lewatin sekarang kerigil-kerigil tajam dalam kehidupan saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam bank account saudara. Apapun yang saudara lewati pada saat ini, dunia boleh coba. Dunia boleh coba menaruh hal yang buruk dalam kehidupan saudara. Tapi firman Tuhan katakan, I will use it for your advantage. Amin.
Saudara kalau nggak percaya sama saya, saudara buka dia sendiri nanti di rumah, di Kejadian 50 ayat ke-20. Saudara lihat di sana, Kejadian 50 ayat 20. Itu cuma note aja, kalau saya ke situ lagi lama lagi nanti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan harus digenapi. Firman Tuhan harus digenapi. Saudara dan saya harus menggenapi firman Tuhan. Amin. Walaupun, iya kan? Banyak di sini saya lihat kaum milenial, kalau saya kaum kolonial, saudara. Udah banyak ubannya, saudara. Tapi Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, sampai yang akan datang. Amin. Jadi, plan for good future and hope, saudara. Amin. Dan semua yang baik-baik, saudara. Jadi saudara sekarang kalau saya tanya, penyakit datangnya dari mana? Oh, dari Tuhan, biar saya makin dekat sama Tuhan. Enggak, saudara. Saya seorang bapak. Saya punya 3 anak. Istri saya 1, puji Tuhan. Kalau 2, saya nggak tahu. Tapi 1 istri, dia rajin berdoa, saudara. Ya, makanya puji Tuhan, saya diubahkan Tuhan. Mama saya rajin berdoa, saudara. Papa saya rajin berdoa. Dan bapak pendeta saya lebih lagi rajin berdoa, saudara. Kalau nggak bakalan kayak begini, saudara. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga, saudara, yang saya percaya. Sampai di mana tuh? Jadi lupa kan? Plan for hope and future. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Apapun ya yang saudara lihat di hari-hari ini. Bad days itu cuma 1 bad day. Betul, saudara? Tapi good days pakai apostrophe S, saudara. Jadi banyakkan good day-nya daripada bad day-nya. Betul? Waktu Tuhan Yesus alami peristiwa salib 3 hari, saudara. Cuma 3 hari. Setelah 3 hari, ya, di kepercayaan lain mungkin, saudara, waktu Tuhannya atau nabinya sudah tidak lagi di tengah-tengah mereka, revelation itu turun, berhenti. Tapi saudara dan saya sebagai orang percaya, waktu Tuhan pergi ke surga, diberikannya penolong, yaitu Roh Kudus, Allos Parakletos, saudara. Betul? Supaya apa, saudara? Supaya revelation yang Tuhan berikan melalui firman-Nya tidak pernah berhenti, saudara. Ya, sekarang saya tanya, mobil electric car, saudara, bahan bakunya nikel, betul? Ya, bahan bakunya nikel. Itu nikel baru Tuhan ciptain sekarang, apa dari yang dulu? Halo. Dari dulu. Nikel Tuhan ciptakan dari dahulu, betul? Tapi karena revelation turun atas dunia ini, orang pintar makin banyak berstudi, akhirnya mereka temukan, oh, nikel bisa bikin baterai. Mobil bisa dijalanin pakai baterai. Jadilah EV, saudara, electric vehicle. Demikian firman Tuhan, saudara. Udah complete, full of blessing, saudara. Betul, saudara? Amin. Tapi saudara dan saya semakin hari semakin belajar, semakin hari semakin membaca. Bukan baca doang kayak koran, saudara, ya. Dibaca, direnungkan, dimengerti, saudara. Dan waktu saudara menghadapi hari-hari saudara, waktu menghadapi hari-hari susah, saudara, entah status, entah mungkin bank account, entah mungkin di situ firman itu keluar, saudara. Amin. Mungkin dari situ saudara akan melihat, there's no weapon fashioned against me prosper, for you are with me always. Betul, saudara? Oleh bilur lukanya aku sudah sembuh. Amin. Betul, saudara? Saudara dulu tahu, tapi sekarang tahu pakai. Nikel dulu mereka tahu itu nikel apaan, tapi sekarang nikel sudah mereka bisa jadikan sebagai bahan baku mobil elektrik, saudara. Saudara diberkati? Halo. Amin. Tidur nih kayaknya. Haleluya. Haleluya. Firman-Nya nggak pernah berubah, saudara. Dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Amin, saudara. Kasih-Nya juga sama, saudara. Nggak akan pernah berubah. Apa yang bisa memisahkan kasih Tuhan Yesus dari kehidupan saudara dan saya? Ada, saudara? Ada nggak, saudara? Nggak ada, saudara. Bahkan pedang sekalipun tidak akan pernah bisa memisahkan kasih-Nya daripada kehidupan saudara dan saya. Amin. Karena begitu besar kasih-Nya, saudara. Ya, saudara punya utang nih, $1.000 aja. Tapi itu utang udah di pre-deposit
billions before the day waktu saudara pinjam. Demikian kasih Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Ya, sorry saudara, saya bisnismen jadi banyak pakai angka saudara. Ya, matematika dunia saudara nggak jelas. 2 tambah 2 4. Matematikanya Tuhan Yesus 2 tambah 5, sisanya 12 baku. Amin. Saudara mau pakai yang mana? Hah? Mau yang berlimpah-limpah kan? Betul nggak? Kayaknya lagi tidur. Haleluya. Haleluya, nggak apa-apa. Ingat baik saudara. Berkat Tuhan atas kehidupan saudara. Berkat Tuhan buat kehidupan Bapak Idan dan keluarga, Bapak Pastor Ricky dan keluarga, Ibu Rarungkuan dan keluarga. Tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Amin. Selagi kita masih percaya, selagi kita masih berharap sama Tuhan, selagi kita memberikan ucapan syukur melalui doa, ya, menerima dengan segala ucapan syukur, tetap percaya, tetap pegang teguh Tuhan, saudara, goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Amin. Saudara diberkati. Lanjut apa udah nih? Udah kayaknya ya. Lanjut. Apa udah nih? Haleluya. Yohanes 15 ayat keempat. Yohanes 15 ayat keempat. Tadi saya bilang asal saudara percaya, betul? Ya, saya nggak peduli denominasi mana saudara. Asal saudara percaya. Terus saudara diselamatkan. Asal saudara percaya, mujizat jadi bagian kehidupan saudara. Sekarang saya baca lagi saudara di ayat Yohanes 15 ayat yang keempat dikatakan, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abide in the vine, neither can you unless you abide in me. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bicara pokok anggur dan ranjang-ranjangnya. Ya, buah nggak akan pernah bisa keluar buahnya sendiri tanpa ada pokok rootnya yang dimasuk ke dalam tanah. Betul saudara? Sekarang kalau nggak ada root yang ke dalam tanah, kalau nggak ada Yesusnya, bagaimana saudara bisa berbuah? Ya, buah-buah kasih, baik, tidak sombong, ya, amin saudara. Buah-buah kasih semuanya itu complete saudara. Tapi kalau saudara nggak punya rootnya, dan saudara nggak akan pernah bear fruit. Betul saudara? Haleluya. Sekarang saya mau balik saudara. Kalau Tuhan Yesus sebagai pokok anggur dan saudara dan saya adalah rancang-rancangnya, apa yang pokok anggur punya berarti saudara punya, betul? Halo? Halo? Ada amin? Kalau Tuhan Yesus pokok anggur dan saudara dan saya rancang-rancangnya, kalau Tuhan Yesus punya segala sesuatu, apakah saudara tidak punya sesuatu tersebut? Cuma kadang-kadang kita dibohongi sama keadaan sekitar saudara dan saya. Terkadang kita dilimitasi sama pikiran kita sendiri. Kita dilimitasi sama keadaan kita, dan seringkali kita dilema dengan keadaan tersebut saudara. Betul? Seringkali kita terlena sama, aduh, sebegitu besar, ya kan, urusan surat-surat ini kota. Bagaimana mungkin orang cuma, ya kan? Nggak ada yang mustahil buat anak-anak orang percaya. Amin. Yesus yang jadilah pokok anggur, saudara dan rancang-rancangnya. Apa yang dia punya dan saudara juga punya. Amin saudara. Mari pakai. Saudara bukan hanya tahu kan firman Tuhan, saudara bukan cuma kenal, saudara buka itu paketnya, tapi saudara tahu bagaimana firman itu keluar waktu saudara membutuhkan. Amin. Jadi bukan lagi saudara, oh panggil lagi dulu ini Pastor Ricky dulu untuk berdoa. Tidak saudara. Waktu saudara lihat, waktu saudara aware sesuatu datang menghampiri saudara, ya, penyakit kah, darkness kah datang, bukan lagi saudara mau panggil-panggil orang-orang untuk datang berdoa. Saudara berdiri, saudara command, karena saudara punya otoritas, saudara punya kuasa. Pokok anggur ada di dalam kehidupan saudara, dan power otoritas itu ada dalam kehidupan saudara. Saudara yang cancel, saudara yang against itu penyakit, saudara against itu kesusahan, saudara against the spirit of infirmities. Amin saudara. Haleluya.
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat terakhir saudara. Ayat terakhir. Saudara kalau udah dibilang ayat terakhir pasti seneng. Ayat terakhir asik, akhirnya dia berhenti juga ngomong. Akhirnya berhenti juga dia ngomong saudara ya. Sabar saudara ya. God is good All the time. and all the time. God is good. Saya waktu ketemu Bapak Riki pertama kali saudara, ya, lebih nyentrik dari yang sekarang saudara. Nyentrik pokoknya saudara. Nyentrik banget. Tapi Tuhan baik. Ya. Mobilnya dulu kalau mau naik saudara, ceper banget saudara mobil. Never mind. God is good. Ya. Tuhan bisa pakai dia untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terus udah lama gak ketemu kita pernah saudara, mungkin ini udah lupa. Kita lagi jalan mau pergi beli boba atau mau somehow saya lupa. Lagi jalan total berhenti, dia mikir. Tunggu bro, gue mesti doain nih orang. Wih, wow, haleluya, ya, haleluya, God is good. Efesus 3 ayat ke-20 saudara. Saya mau tutup dengan ayat ini. Saya minta 5 menit waktu saudara. Fokus saudara. Saya cuma minta 5 menit fokus waktu saudara. Saya nggak nuntut macam-macam. Saya cuma minta 5 menit aja please, ya. 5 menit saudara. Efesus 3 ayat 20. Saudara udah ketemu? Saudara udah ketemu? Oke, saudara mau baca sama-sama? Yuk kita baca 3, 2, ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara percaya nggak? Ada haleluya? Ada amin? Ya, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara punya kuasa dalam kehidupan saudara. Setiap saudara, asal saudara percaya, saudara punya kuasa. Amin. Asal saudara percaya, saudara punya kuasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin firman ini akan berhenti sampai di sini. Tapi saya terlalu percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin saudara. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Karenanya kalau saudara nggak keberatan, saya panggil Pastor Charles, boleh di belakang sini mungkin Grace, boleh. Kita mau mengucap syukur di tengah ucapan syukur di tempat ini. Saya jemput berdiri jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Kita mau berdoa saudara. Kita mau berdoa. Saya cuma minta 5 menit saudara ya. Dengan sikap doa kita mau katakan ucapan syukur. Kita mau naikkan ucapan syukur karena Tuhan baik. Amin saudara. Karena Tuhan luar biasa. Kasih setianya tetap sama, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Di tengah 3 kekasih yang berulang tahun, ada di antara saudara pada saat ini yang sedang menanti ketetapan Tuhan. Saudara sedang doakan, namun belum datang.
dan saudara mulai kecewa, dengan sikap doa. Saya mohon dengan sikap doa saudara nggak usah peduli kanan kiri saudara. Ini momennya Tuhan sama saudara masing-masing. Yang belum menerima jawaban doa, dengan sikap doa, mata tertutup, ya, nggak usah pegang-pegang HP, ya, saudara fokus sama Tuhan. Ada yang belum saudara terima. Haleluya, haleluya. Roh Kudus hadir di tempat ini pada saat ini. Haleluya, haleluya. Dan di mana ada Roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Saya nggak tahu, saudara nggak usah saya datengin, saudara nggak usah angkat tangan, nggak perlu saudara. Dengan mulut lidah orang mengaku, dengan hati orang percaya, maka dia diselamatkan. Hanya demikian firman Tuhan. Dengan sikap doa, saya minta dengan mohon saudara, hadiratnya ada di tempat ini. Pejamkan mata saudara, fokuskan akan pergumulan saudara pada saat ini. Dia masih sama dulu, sekarang, dan sampai yang akan datang. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Kuasanya hadir di tempat ini. Ada urapan Tuhan mengalir di tempat ini. Haleluya, 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 haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dia nggak minta saudara suci, dia nggak minta saudara nggak bercela, nggak. Yang dia cuma minta saudara percaya, saudara. Dia nggak minta saudara harus nggak punya dosa, enggak, saudara. Dia cuma minta saudara percaya. Tetap dengan sikap doa, dengan sikap doa. Saudara nggak usah lihat tetangga saudara. Antara saudara dengan Tuhan pada saat ini. Haleluya, 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 haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau nyata di sini.
waktu Musa menghadapi laut kosong, saudara. Dia dikejar-kejar, saudara, sama tentara yang luar biasa. Begitu besar tentara di belakang daripada bangsanya. Dia sudah gak punya jalan keluar, saudara. Dia gak ada pembelaan. Tapi roh Tuhan hadir atasnya. Dia percaya, saudara. Waktu Tuhan katakan angkat tanganmu dan belah laut tersebut, dan laut pun itu terbelah, saudara. Pada saat ini saya nggak tahu apa yang saudara harapkan, apa yang saudara tunggu, apa yang saudara nanti. Tapi pada saat ini satu konfirmasi jelas saya dengar pada saat ini. Tetap berharap sama Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Angkat tangan saudara, belah laut saudara, dan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Dengan sikap doa, saudara, yakinkan, imani, saudara, apa yang menjadi kerinduan saudara, menjadi kebutuhan saudara pada saat ini. Great I am, bukan the great I was, bukan the great I will be. Firman Tuhan katakan the great I am ada di tempat ini, present tense, saudara. Haleluya. Tetap berharap sama Tuhan, jangan tinggalkan pekerjaan, jangan pernah tinggalkan Dia. Keselamatan sudah saudara punya dan miliki. Mari saudara, lebih giat lagi, semakin percaya lagi. Buka hati saudara buat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Saya boleh panggil Bapak Ferdi untuk berdoa. Jadi dikatakan dengan sungguh-sungguh lagi, ku yakin. Inilah doa kami Tuhan. Inilah keyakinan kami bahwa kami punya Tuhan yang selalu menang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Katakan dengan sungguh-sungguh lagi, ku yakin tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan yang kami sembah. Kami puji, Engkau telah mati bagi kami Tuhan. Oleh darah-Mu Engkau telah tebus kami, Engkau telah selamatkan kami. Berikan kami hati untuk kami tetap terus menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Inilah hidup kami. Pakai kami sementara kami Engkau izinkan ada dalam dunia ini Tuhan. Buatlah hidup kami berarti di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak ada yang sempurna, tapi kami punya Tuhan yang sempurna, yang selalu ada, yang selalu hadir, yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar kehidupan kami. Oh haleluya. Oh yes Lord, terima kasih Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu, benar Tuhan. Sungguh besar Kau Yesus, Engkau sungguh besar Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Oh segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, yang tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus yang kami sembah. Segenap hatiku memuji-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar Tuhan. Kau besar, Kau besar. Benar Tuhan, tidak ada yang lain selain Engkau. Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia yang kami sembah, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan.
Firman-Mu itu seperti hujan yang turun dari langit dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami tahu Firman-Mu itu telah tertanam di tanah hati kami yang paling baik dan paling dalam ya Tuhan. Untuk kami boleh mengerti bahwa Engkau sungguh baik, Engkau mengasihi kami, Engkau telah mati bagi kami ya Tuhan. Tidak ada yang lain sampai kami sembah, hanya Tuhan di atas segala raja, di atas segala raja. Di mana Firman-Mu berkata, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk siang dan hari ini ya Tuhan. Di sore hari ini ya Tuhan, kami boleh diberkati dengan Firman-Mu. Kami tahu Firman-Mu itu ya Tuhan adalah terang bagi jalan kami. Di dunia yang paling gelap ini Engkau telah panggil kami, Engkau telah pindahkan kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau sanggup, Engkau sangat layak kami puji di sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran Firman-Mu. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, lebih heran lagi untuk dia boleh memberkati kami ya Tuhan. Pakai ya Tuhan agar supaya melalui hamba-Mu ya Tuhan kami boleh dapat revelation yang baru ya Tuhan. Untuk kami tetap terus memuji, percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dari segala Allah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini ya Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Berkati persembahan ya Tuhan. Dan semua itu kami kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu semata-mata. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.